Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasanya? Masih aman sampai sekarang? Tentunya pasti aman karena kita adalah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengutarakan sebuah masalah. Nah, dan itu sebenarnya kadangkala ada paradigma yang ada yang menjadikan kita akhirnya jadi ragu-ragu dan akhirnya jadi putus asa. Setiap masalah itu mesti ada solusinya, benar kan? Benar ya? Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Sekarang permasalahannya sebenarnya itu semua yang ada di dunia itu pasti ada solusi kalau ada masalah. Tinggal kita yang bagaimana bisa menyelesaikannya. Masalah yang ada itu biasanya kalau kita punya masalah itu kita melampiaskan masalah itu kepada sesuatu hal yang tidak berguna, apalagi kita sering curhat. Kalau ada masalah curhat pada makhluknya Allah, yaitu mungkin tetangga atau orang yang terdekat kita yang sebenarnya tidak punya solusi. Ini ada sesuatu hal yang harusnya kita harus mengetahui bahwasanya kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, kita curhatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana caranya kita curhat? Dengan cara kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lampiaskan apa yang ada dalam masalah kita, unek-unek kita lampiaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mau berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kamu semua. Dan juga doa itu adalah sebagai pedang atau gamane wong-wong ingkang mukmin. Gitu. Bahkan doa itu juga bisa untuk dijadikan pertama untuk curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk menyembuhkan sesuatu hal, sebagai sarana untuk menyembuhkan ketika ada gangguan dari jin. Itu kita bisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah pedangnya atau gamane wong-wong sing iman. Bahkan ternyata dengan lantaran doa itu juga bisa mengubah takdir kita. Loh, kok bisa? Padahal dalam artian qada itu kan tidak bisa dirubah, tapi kalau qadar itu bisa kita rubah. Dalam hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuratu al-qadar illa du'a wal amal. Tidak akan tertolak qadarnya seseorang atau takdir seseorang. Pasti orang tersebut itu akan mendapatkan, tidak akan bisa tertolak takdir tersebut, kecuali bisa dirubah dengan cara illa du'a wal amal, kecuali dengan cara berdoa dan beramal. Makanya mumpung kita itu adalah sebagai seorang mukmin yang memang benar-benar kita butuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita mungkin di Lauhul Mahfuz kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang tidak punya rezekinya itu, maaf nuhun sewu, rezekinya itu seret. Dengan cara apa itu senjatanya, yaitu berdoa kepada Allah, itu bisa rezeki kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin naudzubillah, mungkin kita tidak, takdirnya di Lauhul Mahfuz itu kita takdirnya menjadi orang jelek, kita bisa merubah dengan cara yaitu berdoa dan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita
bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengubah takdir kita dan juga menjadikan kita menjadi pribadi yang mukmin dan pribadi yang muttaqin, yang akhirnya hajat kita, apa yang kita inginkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naiman syakirin wa namazu mazida. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan dan berbukalah dengan berbuka yang halal. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.